Bambang Tri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Saya punya foto yang versi 4. Mau apa? Gitu. Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya, sama penyidiknya berantem. Kalau ternyata jarinya 4, kamu mau apa? Setelah bentak saya, bentak penyidik. Penyidik itu namanya lupa, dia yang antarkan surat ke rumah saya. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambang Tri. Kejadian 4 bulan lalu. Ya, waktu di Bareskrim. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu sekaitan dengan persidangan Sugit Nur, pembacaan pledoi, tetapi ini bukan soal pledoinya sahabat-sahabat, tetapi ternyata si Sugit Nur membongkar semua. Sebenarnya dia sudah lama tidak sejalan dengan Bambang Tri. Banyak bukti-bukti yang dia sampaikan, termasuk tentara yang konon kabarnya yang hilang jarinya itu yang sisa 4 dan dia dibentak. Nah, itu terjadi sahabat-sahabat di dalam proses penyelidikan di kepolisian. Nah, itu. Dan ini ternyata terbongkar bahwa Bambang Tri dan si Sugit Nur itu ternyata sebelum masuk persidangan itu sebenarnya sudah tidak mempercayai yang namanya si Bambang Tri. Seperti apa ulasan videonya sahabat-sahabat? Mari kita lihat videonya. Oke, Gus Nur, terkait dengan pledoi yang dibacakan tadi mungkin seperti apa? Intinya Ya, intinya saya bukan kriminal, saya bukan penjahat, saya bukan narkoba, saya nggak merugikan negara. Kan intinya, itu intinya. Tidak ada satu semut pun mati gara-gara saya. Jadi mengkritik rezim itu tidak sama dengan mengkritik Jokowi. Rezim dan Jokowi dua hal yang berbeda. Tadi saya katakan Jokowi itu orang Solo, suaminya Ibu Riana. Kalau rezim itu sistem, ada keuangan, ada pertambangan, kehutanan, perikanan, kelautan, kementerian, lengkap. Itu sistem. Nah, jadi selama ini saya itu mengkritik rezim dan boleh, kan? Bukan mengkritik Jokowi. Dan sekarang yang mengkritik rezim kan bukan saya aja, semua orang sudah mengkritik sekarang. Itu intinya pledoi saya tadi itu. Dan saya sebenarnya nggak ada hubungannya sama Bambang Tri. Bambang Tri itu kan narasumber, saya host, saya ngundang dia. Isi di luar tanggung jawab saya. Saya punya studio rekaman, Anda nyewa studio saya, terserah. Mau nyanyi lagu rock, nyanyinya lagu dangdut, nyanyi lagu aliran setan, terserah, kan begitu. Nah, tapi begitu yang terjadi. Nah, jadi tapi mumpung Anda lengkap ini ya, tak konfirmasi ya kepada Anda dan Kak Simpang Siur. Saya udah 4 bulan nggak berbincang-bincang sama Bambang Tri ya. Tapi kita nggak pernah bertengkar, kita nggak pernah berantem fisik, nggak. Hanya memang apa ya? Cocok lah. Udah nggak cocok gitu aja ya. Satu kasih bocoran nih, biar nggak, kan di medsos tuh macam-macam beritanya. Ini bocoran ya. Suatu ketika Isa ya, jam-jam 9 malam lah ya, setelah Isa, di lantai 15 di Bareskrim nih, Bareskrim ya. Saya sama Bambang Tri di situ melengkapi berkas Ibu Eli. Saya ditunjukkan oleh penyidik, ada foto, Gus, ini foto. Ini foto tentara yang katanya Bambang Tri jarinya 4. Coba lihat, ternyata kan jarinya 5. Paham nggak maksud saya? Betul. Penyidik menunjukkan foto ke saya. Loh, kan otomatis saya spontan, kaget saya. Ini katanya Bambang Tri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat, Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Apa responnya? Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama 4. Saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Bambang Tri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Saya punya foto yang versi 4. Mau apa? Gitu. Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya, sama penyidiknya berantem. Kalau ternyata jarinya 4, kamu mau apa?
Setelah mentak saya, mentak penyidik. Penyidik itu namanya lupa, dia yang antarkan surat ke rumah saya. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambang Tri. Itu kejadian 4 bulan lalu. Ya waktu di Bareskrim. Ya Allah, salah saya. Pak, infonya dari mulai di Polda hingga sini juga sempat terjadi ketidakcocokan juga di Ya dalam mulai tahanan. dari Bareskrim. Ya kan? 4 bulan lalu. Ya, sejak itulah intinya, sejak kejadian itu saya coba masa saya dibentakkan, siapa saya, siapa dia kok bentak saya gitu. Tapi setelah itu sudah nggak pernah bicara, saya selalu minta pisah kamar. Ya sepatah dua patah, tapi dia tetap minta rokok ke saya. Sampai di sini pun dia masih minta rokok ke saya. Ini udah hampir 2 minggu dan dia nggak minta rokok ke saya. Gitu teman-teman ya, ini yang terjadi. Jadi saya nggak ada konflik sama Bambang, hanya hati yang paling dalam. Wah, saya nggak bisa ini sama orang ini nih. Kok dia bentak saya. Dan itu foto yang saya lihat memang 5 jarinya, 10 begini dia, yang pas pampers itu. Gitu teman-temannya. Jadi ijazah Jokowi itu produknya Bambang Tri, domainnya dia. Saya host, saya ngundang dia. Jadi jangan dicampur-campur teman. Bahkan nomor perkara sidang pun sebenarnya beda. Saya sama Bambang Tri ini harusnya sidangnya harusnya misah. Itu kenapa kok dijadikan satu? Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, ini fakta persidangan. Bambang Tri itu tidak pernah menghadirkan satupun saksi. Katanya kalau sidang itu harus menghadirkan saksi ya, 1, 2. Bambang Tri nggak pernah. Secara administrasi, semua saksi yang hadir di persidangan saya yang biayai. Ada Bang Egy juga, ada kuasa hukum juga, saya yang biayai. Mas Bambang Tri itu sepeser pun, serupiah pun nggak pernah keluar duit waktu sidang. Itu secara fakta ya, secara administrasi. Coba kalau sidangnya dipisah, nggak ada saksi sebenarnya. Bahkan pernah bentak kuasa hukum. Kuasa hukum disuruh nyari saksi, begitu dapat saksinya nggak mau, kuasa hukum dimarahi. Gitu kan? Nah dari situlah banyak hal-hal yang sudah nggak seiring sejalan. Tidak bertengkar, kita udah sama-sama dewasa, ngapain berantem? Cuma diem aja. Bayangin teman, di Polda Jateng 10 hari satu kamar gak ngomong. Apa gak berat gitu ya? Oke, apalagi mau ditanyakan? Fokus pledoi ya. Pledoi apa? Biasa nggak pernah merugikan siapapun, mengkritikan biasa kan. Sekarang juga kritikan di mana-mana. Doakan mudah-mudahan hakimnya adil, jernih, beriman. Saya katakan tadi jangan 10 tahun, 10 jam aja saya nggak boleh ditahan. Sedetik karena saya adalah kepala rumah tangga, suami, ayah yang dirindukan keluarganya, bukan residivis yang dibenci masyarakat atau dibenci keluarganya. Dan tidak bersalah. Begitu ya? Nah, itu tadi videonya, sahabat-sahabat. Ini lucu. Baru detik-detik terakhir sahabat-sahabat dia membongkar. Ternyata di awal kasus ini masih di tahap penyelidikan, mereka sudah pecah kongsi. Itu artinya seharusnya, seandainya dia mau selamat, dari awal sahabat-sahabat dia sudah harus memisahkan diri. Tetapi kan ngotot kan dari awal tidak mau memisahkan diri. Sampai pada si Sugi Nur membongkar bahwa saksi sampai hari ini itu tidak ada yang didatangkan oleh si Bambang Tri. Itu artinya bahwa dugaan apa yang dia tuduhkan kepada Pak Jokowi itu sebenarnya si Sugi Nur sudah tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sudah salah. Dan dia baru sadar sahabat-sahabat bahwa ternyata Bambang Tri itu memang betul-betul orang yang melakukan pembodohan di mana-mana. Sampai pada biaya itu ditanggung oleh si Sugi Nur. Dan dia tidak ngajak ngomong itu sudah berbulan-bulan. Dia sudah tidak sejalan. Yang lebih aneh lagi sahabat-sahabat, kalau kita lihat pengakuan dari si Sugi Nur ini, kok bisa-bisanya terpecundangi selama berbulan-bulan sampai dia tidak mau meminta maaf dan dia tidak mau mengakui kesalahan apa yang dia sudah lakukan bersama dengan Bambang Tri. Padahal dia sudah tahu di awal cerita sahabat-sahabat. Artinya memang dia ingin bagaimana dia harus dijatuhi vonis sahabat-sahabat. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua sahabat-sahabat, kita tidak tahu apakah ini karena doktrin atau informasi yang salah dari pengacara mereka
sampai-sampai kasusnya itu disatukan, sahabat-sahabat. Kita tidak tahu kenapa bisa disatukan. Padahal dulu ada saksi mahkota yang seharusnya dipisah karena ini perkara yang berbeda. Tetapi lagi-lagi dia mencoba melakukan protes dan tidak mau saling memberatkan sahabat-sahabat. Nah, ini terjadi di akhir cerita dan saya kira tinggal sebuah kenangan bagi dia, tinggal sebuah cerita bagi dia bahwa Bamban Tri itu memang tidak benar dan si Sugi Nur mengakui itu sendiri. Dan sisa menunggu kapan putusan dan pasti hakim akan memutuskan yang adil. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.